Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Intan Cahya Putri, peserta latihan dasar CPNS 2021 BPSDM Kemendagri, kelas A13 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal agenda 4 saya, di mana pada agenda 4 ini, saya akan menganalisis isu-isu yang berkembang di unit kerja saya, yaitu di RSUD tipe D Pondok Gede. Pertama-tama, saya akan memaparkan identifikasi isu selama saya bekerja selama kurang lebih 6 bulan sebagai CPNS dengan jabatan ahli pertama Pranata Laboratorium Kesehatan di instansi RSUD tipe D Pondok Gede dan di unit kerja laboratorium. Ditemukan beberapa isu yang terindikasi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang terjadi. Adapun hasil identifikasi isu ini sudah berdasarkan observasi, konsultasi dengan coach maupun mentor, serta rekan kerja. Beberapa isu tersebut adalah yang pertama yaitu belum optimalnya mekanisme serah terima sampel dari rawat inap ke laboratorium RSUD tipe D Pondok Gede, di mana kondisi saat ini yaitu tidak adanya laporan penerimaan sampel saat perawat mengantarkan sampel ke laboratorium. Lalu, kondisi yang saya harapkan adalah adanya bukti tertulis mengenai laporan serah terima sampel laboratorium. Yang kedua adalah isu belum optimalnya komunikasi penyampaian saran antara pasien dengan petugas laboratorium. Adapun kondisi saat ini adalah tidak adanya wadah untuk pasien memberikan saran dalam bentuk tertulis, di mana kondisi yang saya harapkan adalah adanya atau tersedianya wadah atau saran untuk pasien sehingga dapat memberikan sarannya dalam bentuk tertulis terhadap pelayanan rumah sakit. Yang ketiga adalah belum optimalnya pelayanan pemeriksaan swab PCR, di mana pada kondisi saat ini pelayanan swab PCR ini belum ada nomor antriannya, sehingga pasien cenderung lebih berdesak-desakan saat ingin dilakukan swab. Sedangkan kondisi yang saya harapkan adalah semua pasien mengantri secara teratur dan tertib dengan diadakan adanya nomor antrian. Selanjutnya adalah penetapan core isu. Setelah dideskripsikan, diperlukan adanya analisis lanjutan dari isu-isu tersebut. Analisis isu dilakukan untuk menetapkan kriteria isu dan kualitas isu. Analisis isu ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu, yaitu analisis USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Adapun dari ketiga isu yang saya sebutkan tadi, isu yang pertama atau belum optimalnya mekanisme serah terima sampel dari rawat inap ke laboratorium adalah menjadi isu utama atau isu yang mendapatkan peringkat pertama dengan skor totalnya 13 dengan nilai urgensinya 4, nilai seriousness-nya 4, dan nilai growth-nya adalah 5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan isu prioritas atau core isu dalam agenda 4 saya ini adalah belum optimalnya mekanisme serah terima sampel dari rawat inap ke laboratorium RSUD tipe D Pondok Gede. Adapun selanjutnya setelah mendapatkan core isu, saya akan memaparkan mengenai penyebab-penyebab core isu yang terjadi. Salah satunya adalah dari segi atau dari sumber daya manusianya sendiri. Pada saat petugas rawat inap mengantarkan sampel ke laboratorium, petugas rawat inap itu cenderung terburu-buru tanpa dilakukan pengecekan kembali antara kedua belah pihak, baik dari pihak perawat ataupun dari pihak petugas laboratorium. Sehingga pihak laboratorium harus mengkonfirmasi kembali ke ruangan dengan menggunakan telepon, namun sering terjadi tidak diresponnya telepon. Juga, kurangnya pemahaman dari petugas rawat inap maupun dari pihak laboratorium mengenai pencatatan dalam penerimaan sampel juga menjadi salah satu faktor karena hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya kesalahpahaman antara pihak laboratorium dan rawat inap. Sehingga semua sampel yang dikirim rawat inap itu tidak terarsip dengan baik dan rapih. Lalu dari penyebab yang kedua yaitu dari segi material, yaitu tidak tersedianya media pelaporan atau bukti serah terima sampel yang disiapkan oleh pihak laboratorium maupun dari pihak rawat inap, menyebabkan sering terjadinya kesalahpahaman dalam pengiriman dan penerimaan sampel, serta dapat menyebabkan hasil laboratorium RSUD tipe D Pondok Gede itu menjadi tidak maksimal. Dari penyebab yang ketiga adalah metode, yaitu tidak ada aturan yang menjadi acuan baik dari pihak perawat maupun dari pihak laboratorium mengenai mekanisme serah terima sampel. Lalu yang keempat adalah market, atau tidak dilaksanakannya sosialisasi terkait serah terima sampel laboratorium yang baik, sehingga menyebabkan petugas dari rawat inap cenderung tidak maksimal saat melakukan pengiriman sampel. Dari berbagai faktor penyebab terjadinya isu, maka dapat diuraikan melalui analisis faktor penyebab utama yang melatar belakangi kondisi penyebab permasalahan, yaitu dengan menggunakan analisa USG lagi, didapatkan
Penyebab isu yang paling utama itu adalah tidak adanya media pelaporan atau bukti serah terima sampel dari rawat inap ke laboratorium dengan total skornya adalah 12, nilai urgensinya itu 4, nilai seriusnya itu 4, dan nilai groundnya itu 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari terjadinya isu adalah tidak adanya media pelaporan atau bukti serah terima sampel dari rawat inap ke laboratorium. Adapun dampak bila isu ini tidak diselesaikan yaitu menurunnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien, seperti terjadinya kesalahpahaman antara pihak rawat inap dan laboratorium, terus juga pemberian terapi ataupun obat pada pasien dapat diganggu dengan adanya kesalahpahaman tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah gagasan kreatif pemecahan core isu. Dari berbagai aspek mengenai penyebab utama isu yang dipilih, maka saya mendapatkan gagasan kreatif untuk mengatasi masalah dalam isu tersebut, yaitu dengan melakukan pembuatan buku serah terima sampel untuk meningkatkan mekanisme pengiriman sampel dari rawat inap ke laboratorium. Selanjutnya adalah matriks rancangan aktualisasi saya. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan gagasan kepada mentor saya mengenai pembuatan buku serah terima sampel. Adapun tahapan kegiatannya yaitu pertama membuat janji kepada pimpinan. Yang kedua menghadap dan menyampaikan gagasan mengenai rancangan aktualisasi saya. Yang ketiga berdiskusi dengan pimpinan dan mencatat hasil diskusinya. Adapun output dari kegiatan ini adalah pimpinan akan mengetahui rancangan aktualisasi saya, mendapatkan saran dan masukan. Adapun nilai aneka yang dapat saya terapkan dalam kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, wall of government, dan manajemen ASN. Kegiatan 2 yaitu membuat draft dan tata cara pengisian buku serah terima sampel. Yang pertama itu kegiatannya saya tentunya merancang draft buku serah terima laboratorium di buku kerja, seperti format bukunya yang diinginkan seperti apa, atau format buku itu yang biasa kita kerjakan di lapangan apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Lalu yang kedua itu tentunya merancang draft tata cara pengisian, supaya petugas rawat inap tentunya mengerti bagaimana cara mengisinya. Lalu yang ketiga, mengkonsultasikan draft buku tersebut dan tata cara pengisiannya kepada pimpinan untuk meminta saran dan masukan. Lalu yang keempat, tahapannya itu melakukan perbaikan draft dan tata cara pengisian buku sesuai arahan pimpinan. Adapun output dari kegiatan ini adalah draft buku serah terima sampel laboratorium, yang kedua draft tata cara pengisian, yang ketiga catatan dan masukan dari pimpinan, yang keempat petunjuk tata cara pengisian, seperti itu. Karena kan sudah dikonsultasikan ya. Lalu kegiatan yang keempat adalah berdiskusi dengan rekan kerja mengenai tata cara pengisian draft buku serah terima sampel. Yang pertama itu tentunya kita harus mengatur jadwal dengan rekan kerja. Yang kedua, menjelaskan kepada rekan kerja mengenai buku serah terima sampel serta tata cara pengisiannya. Lalu yang ketiga, meminta saran dan pendapat kepada rekan kerja. Adapun outputnya yaitu yang pertama adanya daftar hadir dari teman-teman kita. Yang kedua adalah dokumentasi, serta yang ketiga adalah catatan atau saran dari rekan kerja kita. Yang keempat, melakukan sosialisasi dan uji coba pengisian draft buku serah terima sampel. Tahapan yang pertama yaitu tentunya meminta izin kepada pimpinan untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua, kita mengatur jadwal sosialisasi kepada unit lain, lalu melakukan sosialisasi tata cara pengisian, serta langsung melakukan uji coba pengisiannya. Adapun output dari kegiatan ini adalah tentunya yang pertama mendapat izin dari pimpinan, yang kedua daftar hadir dari petugas rawat inap, yang ketiga adanya buku serah terima sampel yang sudah diisi atau yang sudah dilakukan uji coba tadi dari petugas rawat inap. Yang keempat adalah dokumentasi. Adapun nilai aneka dari kegiatan ini adalah nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Lalu kegiatan yang kelima adalah melakukan evaluasi hasil aktualisasi yang telah dilakukan. Yang pertama, kita membuat form kuesioner mengenai pemahaman tentang tata cara pengisian kepada petugas rawat inap. Lalu yang kedua tentunya kita meminta petugas rawat inap untuk mengisi form kuesioner tersebut. Lalu kita memeriksa jawabannya dan mengevaluasi hasil kegiatannya. Adapun outputnya yaitu form kuesioner, hasil form kuesioner yang sudah diisi oleh petugas rawat inap, dan dokumentasi.
Lalu, tahapan atau kegiatan yang terakhir adalah melaporkan hasil kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan. Yang pertama, tentunya kita mengatur jadwal dengan pimpinan. Yang kedua, melaporkan hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan, serta yang terakhir, berdiskusi dengan pimpinan, mentor, dan coach dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun outputnya yaitu berupa laporan konsultasi dengan pimpinan dan dokumentasi. Nilai aneka yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kurang lebih seperti itu learning journal agenda 4 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.